Ngobras. Kali ini kita ketemu lagi bersama saya Yanti Waila di YouTube channel Yanti Waila di Ngobrol Asik bareng orang safety. Nah, kali sore ini saya kedatangan tamu Bapak Ferry dari Citra Raya. Beliau adalah expert di bidang K3 konstruksi. Jadi ngobrol kali ini kita akan ngomongin Ada 3 hal. konstruksi. Apa aja Mbak Irin yang mau kita bahas hari ini? Yang pertama mengenai HSE plan di bidang konstruksi, kemudian yang kedua itu mengenai pekerjaan, kemudian yang ketiga peran si HSE itu sendiri di konstruksi tadi. Nah, Betul ya, Pak Ferry ya? Betul, sebelum kita masuk ke topik, kita mau kenalan dulu sama Pak Ferry. Silakan Pak Ferry memperkenalkan diri biar kita akrab dulu. Oh ya, oke. Nama saya Ferry. Kebetulan saya sekarang bekerja di freelance sebagai HSE konsultan. Kenapa saya lebih sering di dunia konstruksi? Karena kebetulan saya punya pengalaman kurang lebih hampir 15 tahun di dunia konstruksi. Safety di dunia Lama konstruksi. sekali, ya. 15 tahun. 15 tahun tuh kalau anak udah masuk SMP, Pak. Ya. Ya kan? Gimana itu ilmunya? Nah, sengaja saya hadirkan Pak Ferry ini biar kita bisa membedah secara detail tentang K3 konstruksi. Nah, jadi gini rencananya saya akan ngobrol tentang K3 konstruksi, tapi setelah ini nanti mungkin di bulan depan kita akan adakan webinarnya biar lebih detail lagi Pak Ferry. Betul. Jadi ini baru kulit-kulitnya aja, jadi jangan kemana-mana, terus jangan lupa subscribe YouTube channel Yanti Waila. Baik Pak Ferry, kayaknya kenalannya sudah cukup ya. Saya mau tanya nih, jadi kalau kita ini sebagai HSE officer di konstruksi, yang harus kita lakukan pertama apa dulu nih? Oh gitu ya. Jadi kalau pertama kali perusahaan kita dapat project, itu banyak sekali pimpinan perusahaan tuh nggak mengerti sebenarnya siapa yang membuat HSE plan tersebut. Betul. Kebanyakan langsung si atasan kita atau pemberi kerja itu langsung menunjuk kepada tolong HSE buat HSE plan. Oh itu sebenarnya salah besar. Sebenarnya HSE plan itu harus dibuat tim. Ada tim. Ada timnya. Nah, kenapa harus dibuat tim? Karena HSE plan itu bukan isinya tentang copy paste dari suatu prosedur dokumen dijadikan satu. Nah, itu HSE plan itu bukan. Jadi di garis bawahin HSE plan itu apa Pak Ferry? HSE plan itu adalah suatu rencana kerja, bukan hanya rencana kerjanya HSE saja, tapi rencana kerja proyek dari awal sampai dengan terakhir. Secara menyeluruh, keseluruhan. secara menyeluruh, secara detail. Nah, kalau di situ sudah dilihat dari awal sampai akhir akan mengerjakan apa, baru unsur-unsur safety-nya dimasukkan ke dalam proses tersebut. Jadi bukan hanya HSE officer nih copy paste bikin HSE plan aja, tapi si HSE officer harus mengerti detail-detail pekerjaan yang akan dikerjakan oleh konstruksi tersebut. Betul. Artinya mengikuti dari si pemberi proyek ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Jadi kenapa HSE plan itu harus dibuat tim? Karena bukan hanya orang HSE saja yang terlibat di situ. Ada engineer, ada nanti teman-teman yang di lapangan akan melakukan apa. Engineer-nya di sana bisa menjelaskan prosesnya mau apa, nanti safety-nya secara regulasi, secara standar akan memberikan masukan-masukan. Nah, masukan-masukan itu yang nanti akan dijadikan acuan nanti di dalam pelaksanaan proyeknya. Biar tepat sasaran juga. Biar tepat sasaran. Karena kan HSE HSE atau K3 konstruksi itu kan bikin yang penting proyek itu tidak eksiden kan? Ya, betul. Tujuan utamanya itu. Jadi kalau yang kayak kita sekarang sering lihat, HSE itu hanya membuat copy paste dari prosedur dijadikan HSE plan. Itu nggak bakal jalan konsep safety-nya nanti di lapangan. Jadi supaya konsep safety-nya berjalan di lapangan, salah satu contoh kasus misalkan mau bikin bangunan bertingkat, ya otomatis kan ada kegiatan fondasi. Nah kegiatan fondasi itu si engineer akan membuat metodenya seperti apa. Nah begitu engineer udah membuat metodenya seperti apa, nah ini unsur safety-nya akan dimasukkan. Oh jadi di SOP-nya sudah nanti harus dimasukkan. Ya dimasukkan si safety-nya berdasarkan regulasi-regulasi yang dimiliki oleh pemerintah kita. Nah nanti kasih masukan baik itu regulasi SNI, standar SNI misalkan
oh tanahnya kelas A. Kalau tanahnya kelas A berarti slope kemiringan galiannya seperti apa? Oh tanahnya kelas B. Oh slope kemiringannya berapa? Nah biasanya engineer-engineer itu yang suka lalai dari SNI. Saya jadi tertarik. Ada Yang tanah dimaksud kelas dengan A, kelas kelas B, Udah kayak kayak ini. TK ya. Kayak TK ya. Itu maksudnya gimana sih Pak, kelas A, kelas B gitu Pak? Jadi tanah itu kalau kita ngomongnya ada kelas A, kelas B itu, jadi ada kalau orang konstruksi, orang proyek ngomongnya ini tanahnya tanah jelek, tanah bagus atau tanah baik. Kalau tanah baik itu biasanya yang tanah-tanahnya merah. Jadi sudut kemiringannya nanti pada saat membuat galiannya kalau tanah kelas A itu bisa distandarkan berdasarkan SNI. SNI-nya ada. SNI-nya jelas ada. Jadi si safety itu sebagai apa ya, orang yang mengerti tentang standar-standar harusnya dia bisa memberikan informasi kepada si engineer tadi bahwa ini loh kalau kelas A sudut kemiringannya seperti ini. Kalau kelas B sudut kemiringannya seperti ini. Standar Sehingga safety-nya seperti apa gitu. Iya, Pak, seperti ya. apa. Ya. nanti dimasukkan ke dalam rencana Rencana, HSE tadi bahwa dimasukkan apa sih dalam- yang harus dipakai standar safety-nya, Ya, seperti itu. kan pengendalian risikonya seperti apa. Ya. Oke. Berarti yang penting HSE plan dulu sebelum kita melaksanakan project tadi ya. Betul, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu gimana tuh Pak Ferry? Nah, setelah HSE plan jadi, nah baru itu HSE plan kita transfer ke tim project. Nah, tim project bukan cuma jadi terus taruh di owner, kasih ke owner gitu, bukan gitu. HSE plan tuh begitu jadi, kita serahkan ke tim lapangan. Nah, tim lapangan harus memilah-milah. Itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau bab 1 ngomongin tentang fondasi, oh berarti dia akan ambil nih bab 1 tentang fondasi untuk pekerjaan fondasi. Jadi harus implementasikan apa yang telah dibuat pada HSE plan tersebut di dalam pekerjaan fondasi. Oke, siap. Unsur-unsur HSE plan itu sendiri apa? Nah, iya. Unsur HSE dari tadi yang dibilang HSE plan. ya HSE plan tadi. Nah, jadi kenapa ini kita pecah gitu? Kita buat bab-bab di breakdown itu karena untuk mempermudah teman-teman nanti di lapangan bahwa oh saya mau proses apa nih? Saya mau proses fondasi. Berarti ini bab 1 nih ngomongin tentang fondasi. Terus bab 2 ngomongin apa? Oh, bab 2 ngomongin tentang struktur bangunan. struktur bangunannya. Oh, bab 3 ngomongin tentang finishing. Finishing. Bab 4 ngomongin apa? Nah, dari bab-bab itu nanti kita tinggal berikan kepada tim project. Tim project itu juga dia punya struktur organisasi. Siap. Ada struktur, ada project manager, ada SM struktur, ada SM finishing, macam-macam. Nah, mereka itu yang kita coaching bahwa kita berikan dokumen ini, kita transfer knowledge kita kepada si orang-orang lapangan, project manager bahwa ini loh nanti yang Anda harus lakukan di project berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat. Iya. Standar nasional ya. Standar nasional. Gitu. Berarti tadi HSE plan tadi itu kalau saya nangkep pertama kita menentukan kayak objektif dulu ya Pak ya. Ya. Kedua kita ada yang namanya tadi struktur organisasi. Berarti itu udah 2 unsur tadi Ya. ya Pak ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Karena gini, kalau di konstruksi itu kan memang benar-benar nggak cukup satu orang, harus semua pihak harus kumpul. Ya. Karena untuk menentukan kita mau arahnya kemana agar tujuan kita tercapai, butuh komprominya agak lama itu ya. Ya, salah satu contoh aja, kalau misalkan kita pekerjaan fondasi, karena saya juga udah pernah ngalamin jadi project manager Project juga. manager. Project manager itu akan membuat proyek seminimal mungkin budgetnya. Betul. Nah, tapi di si HSE pasti kalau HSE-nya mengerti tentang standar-standar nasional, dia akan bicara bahwa di standar nasional ini sudut kemiringannya seperti ini dan hierarki kontrolnya itu ada gitu. Hierarki kontrolnya dari engineering control, operational control sampai dengan APD-nya gitu. Nah, misalkan Pak sudut kemiringannya kalau sudah sampai ketinggian 5 meter, kita harus pasang ground anchor misalkan. Terus biasa PM kan, aduh nggak usah pakai ground anchor lah, pakai terpal aja lah. Karena ya seperti itulah. Budget. Nah, ngomongin budget, makanya kenapa pada saat pembuatan HSE plan itu project manager, orang keuangan Semua itu harus terlibat. Jangan nanti di HSE plan-nya ngomongnya wah bagus-bagus, hierarki kontrolnya itu wah keren banget ya, harus ini.
Tapi ternyata begitu nanti di lapangannya nggak terjadi. Nggak terjadi karena keuangannya tidak memasuki. Sisi finance-nya nggak ada, ternyata ini nggak dihitung waktu di tender. Aduh, gimana ceritanya? Biasanya kan gitu. Ini nggak ada hitungannya di tender. Nah, biasa seperti itu teman-teman di lapangan. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi tadi HSE plan itu simulasinya seperti apa Pak Ferry? Sebelum kita masuk ke langkah kedua metode kerja. Oke, jadi gini, HSE plan itu sangat-sangat penting sekali. Dengan salah satu contoh, saya pernah dapat klien dari pihak asing karena kemampuan dari tim kami yang tidak mampu melihat HSE plan itu seperti apa secara Holistik global. holistik globalnya gitu. Nah, akhirnya manajemen bingung, ini maunya apa nih owner? HSE plan-nya udah segini-gini tapi kok Ditolak kita terus. masih ditolak terus ya. Nah, akhirnya kita coba undang beberapa konsultan dari luar negeri untuk melihat bahwa coba dong tolong buatin HSE plan kita tuh seperti apa, kita mau ada project seperti ini. Serumit itu ya Pak? Sampai serumit itu. Panggil konsultan Sampai gitu. panggil konsultan, Karena cuma hanya HSE plan. tendernya mungkin sama perusahaan yang menggunakan. Perusahaan asing. Ya, karena kita tendernya sama perusahaan asing Ya. dan memang mereka menganggap walaupun itu gedung bangunan cuma 4 lantai, mereka menganggap itu pekerjaan high risk. Jadi mereka pengen benar-benar safe bagaimana caranya. Dia sangat memperhatikan Iya, keselamatan. Ya, memperhatikan selamat. Saking pentingnya itu safety, kita tidak boleh jalan. Jangankan clearing aja, kita nggak boleh kalau belum HSE plan-nya di approve oleh Siap. pihak Si owner. Berarti pihak pemberi proyek tadi. HSE plan itu sangat penting. HSE. Jadi nomor satu HSE plan dulu sebelum kita melakukan sebuah proyek. Ya. Kemudian setelah HSE plan itu step keduanya Nah, step keduanya biasanya teman-teman nanti di lapangan akan banyak bicara tentang metode kerja. metode kerja. Nah. Seperti apa sih Pak Ferry metode kerja ini? Ini juga kalau buat saya ilmu baru karena saya kan orang manufaktur. Iya. Jadi kalau dengan Apalagi dunia saya konstruksi nih. ya. Kalau Pak Iren kan khusus spesialis APD. APD-nya hafal nih. Kalau di proyek itu APD-nya apa aja? Nanti kita hafal, nanti kita bahas belakangan. Ya. Jadi setelah tadi kita ngomong HSE plan, kemudian ke step kedua yaitu metode kerja. Ya. Silakan diceritakan Pak Ferry metode kerja itu seperti apa gitu. Ya, biasanya kalau kita sudah punya HSE plan, proyek sudah berjalan, itu nanti setiap proses pekerjaan itu akan dimintakan metode kerja. Metodenya seperti apa? Kalau di manufaktur nggak perlu karena continue. Iya betul. Iya. Continue. Tiap hari kerjanya Ya, itu aja, jadi nggak perlu. Nah, tapi kalau di dunia konstruksi itu hari ini kerja hari ini sama besok itu pasti berbeda. Beda. Nah, makanya harus dibuatkan metode-metode kerjanya seperti apa. Di dalam metode kerja itu nanti ada cara-cara, misalkan salah satu contoh pembuatan kolom bangunan gitu ya. Bagaimana metode kerjanya? Nah, biasanya yang sering kita dapatkan tuh di berbagai kontraktor-kontraktor itu hanya gambar tentang hasilnya saja, bukan prosesnya. Nah, kalau cuma hasilnya saja, si safety nggak bisa melihat ini apa yang mau kita cek gitu. Biasanya kalau kenapa hasilnya saja, biasanya cuma gambarnya, misalnya kolom ukuran 40 kali 60, hanya itu. Saya nggak kebayang kolom itu apa. Kolom itu semacam pilar. Oh, Pilar. kayak Pilar. itu aku bumi bukan? Bukan. Kayak Nah, pilar. kalau kita tuh, nah ini kalau ini dinding ini ada kolomnya. Oh, kayak cakar ayam. Ya, tapi yang atasnya. Oh, yang atasnya. Kalau itu pondasi. Oh, benar. Atasnya cakar ayam namanya kolom. kolom ya, iya. Nah, jadi setelah ada cakar ayam, Dunia pondasi, baru buat Iya. kita. naik ke atas itu namanya kolom. Ingat sobat ngobras, saya juga asing nih dengan bahasa kolom. Ini nggak tahu Jadi juga. HSE konstruksi minimal harus tahu bagaimana metode kerjanya, cara pembuatan kolom. Iya. Di situ kita memasukkan unsur ketiganya. ketiganya. Nah, Jadi Kembali, ada ya, kolom. kembali ke yang tadi tuh kan tadi Pak Ferry bilang bahwa orang H3 harus tahu nih prosesnya, bukan hanya metodenya aja tapi harus tahu prosesnya, bukan hanya hasilnya. Nah, itu tujuannya apa? Supaya kok si orang HSE harus tahu nih prosesnya, apakah karena HSE-nya ini harus tahu apa namanya resiko apa, identifikasi pekerjaan itu seperti apa seperti itu Pak? Ya, kenapa HSE harus tahu? Kenapa metode kerja harus di-approve oleh HSE? Karena di metode kerja itu harusnya berisi tentang, itu ada ngomongin tentang alatnya, tentang orangnya, Iya. ya, tentang metodenya seperti apa. Nah, metodenya yang sering kita temukan di lapangan itu hanya metode-metode gambar-gambar yang sudah jadi. Jadi gambarnya 40 kali 60, hanya itu saja. Tapi nggak tahu cara
bisa bikin ini 40 kali 60 gini gimana caranya? Langkah-langkahnya seperti apa? Misalkan begistingnya itu di atas harus lebarnya berapa dan harus menggunakan baut apa. Nah, itu nanti untuk asesmennya pakai JSA atau pakai apa? Nah, di method statement itu harusnya ditimbulkan. Si engineer itu harus mengeluarkan. Misalkan begisting itu dia pakai baut berapa, pakai terot berapa. Nah, nanti kalau di method statementnya sudah keluar, si safety akan mengecek berdasarkan method statement. Oh, Bila mana nanti method statementnya, bila mana nanti di lapangan tidak sesuai dengan method statement, itu adalah hak sebagai seorang safety untuk melakukan tindakan. Baik itu tindakan di stop dulu untuk melakukan perbaikan, ataupun tindakan benar-benar di stop itu nggak boleh dilakukan pekerjaan. Oh, berarti kita bisa melakukan 5 pengendalian tadi hierarki. Iya, Iya, betul. Jadi bisa dieliminasi, bisa diganti, bisa Ya, substitusi, atau misalkan bisa direkayasa engineering, iya. atau misalkan ya tadi pakai Administrasi administrasi, kontrol, atau terakhir pakai APD. APD. Nah, sorry Pak Ferry, ini saya agak melenceng dari rangkaian tadi. Setelah metode kerja itu berarti nanti kita bisa menentukan dong APD apa aja sih yang harus dipakai sama HSE di konstruksi itu, sama pekerja nih, biar pekerja ini aman. Secara ini aja, secara global bisa nggak Pak Ferry menggambarkan apa aja sih yang diperlukan alat pelindung kerja kalau setelah kita melakukan tadi HSE plan, metode kerja, otomatis kan dimasukkan tentang unsur K3-nya. Nah, nanti untuk masuk ke APD itu nanti itu masuknya di akhir setelah metode itu atau di mana, Pak? Jadi gini, pada saat itu metode selesai dibuat dan si safety bisa mengassessment. Jadi mengassessmentnya itu belum ada di lapangan nih. Baru mengassessment metodenya. Gambar. Iya. Baru mengassessment metodenya. Oh, iya. Misalkan pakai wing nut berapa, pakai terot ukuran berapa, terus baut ukuran berapa, dia udah bisa mengassessment itu. Setelah itu nanti dia akan melihat, oh kalau masang kolom berarti nanti di atas kolomnya ada cat platformnya berapa ukurannya. Nah, nanti dia bisa lihat, oh kalau dia ada di itu berarti dia harus naik ke atas nih. Kalau naik ke atas berarti kan harus dilihat, oh ada kerja ketinggian. Pekerja ketinggian. Nah, APD-nya apa? Nah, di situ udah disebutkan APD-nya apa. Nah, dari itu nanti dari method statement itu si safety itu bisa buat checklist apa yang harus dicek nanti di lapangan pada saat proses tersebut. Ini kayaknya terkait sama yang kemarin kita bahas. Iya, Pekerja di ketinggian 1,8 meter itu Iya. termasuk di pekerja di ketinggian. betul. Berarti kalau di konstruksi itu lebih banyak resikonya apa aja tuh Pak Ferry kalau di K3-nya di Kalau di safety itu resiko tertingginya masih sama working at height, jadi kerja di ketinggian. Kenapa masih